Periode Januari hingga Mei 2024, capaian pendapatan pajak di Kabupaten Syirang sudah mencapai 30,18% atau sebesar 190,8 miliar rupiah dari total target tahun ini 632,3 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai sudah mendekati target yang dicanangkan setiap bulannya, yakni mencapai 8%. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Syirang, Muhammad Ishak Abdul Raub mengatakan, sektor yang masih menjadi andalan untuk pendapatan saat ini ialah pada sektor pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, yakni tenaga listrik. Sementara itu, untuk sektor pajak lainnya yang capaiannya masih cukup rendah itu berada pada sektor pajak bumi dan bangunan dan B perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mana masing-masing capaiannya baru di angka 21,10% untuk PBB dan 17,80% untuk BPHTB. Untuk capaian pajak per hari ini berarti kita udah mencapai 30, sekian untuk pendapatan. Jadi di sini pendapatan kita kalau kita lihat rencana per bulan itu mendekati target lah. Jadi target kita sebetulnya per bulan itu sekitar 8% untuk pendapatan. Masih di jalur yang semestinya lah seperti itu. Untuk yang menjadi andalan kita tetap di PLN ini yang selalu rutin lah seperti itu. Cuman yang masih menjadi perhitungan kita ke depan ini yang harus lebih maksimal itu kaitan dengan BPHTB dan PBB. Karena PBB ini kita sebarkan SLPT itu di bulan Maret. Nah, sehingga pencapaian kita masih belum maksimal dan biasanya nanti di triwulan 2 sekitar bulan Agustus itu udah mulai melakukan pembayaran dari masyarakat karena udah tersampaikan, sehingga mudah-mudahan di triwulan 2 nanti bisa lebih optimal. Upaya kita optimalisasi pajak ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama ini mobil keliling. Mobil keliling ini kita seluruh desa kita datangi, walaupun tidak seluruh desa di tempat yang sama, tetapi di satu desa itu meliputi 3 desa, misalkan di Cikande, di situ Trate satu desa misalkan, itu meliputi desa-desa sekitarnya untuk satu hari itu. Misalkan desa Parigi atau desa Cikande ada di situ Trate misalkan. Nah di kecamatan lain pun sama seperti itu. Jadi kaitan mobil keliling ini selain kita memberikan pelayanan ke masyarakat supaya lebih mudah membayar pajak, lebih dekat, kita juga mensosialisasikan kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda. Karena sekarang sebetulnya masyarakat bisa lebih mudah membayar pajak. Contoh sekarang dengan adanya program kita SPPT itu ya, kita bisa melaksanakan, misalkan saya wajib pajak nih, bisa melihat aplikasi berapa yang harus dibayar, berapa terhutang kita. Nah kita bisa membayar, dan membayarnya pun mudah, tidak harus menitipkan ke desa dan lain-lain. Kita bisa langsung ke Tokopedia langsung atau ke Alfamart misalkan seperti itu. Bisa langsung bayar pajak di situ. Tetapi mobil keliling di sini salah satunya itu tadi, memberikan pelayanan terdekat ke masyarakat. Kemudian upaya kita optimalisasi ini yaitu dengan peningkatan zona tanah. Peningkatan zona tanah, nilai zona tanah ini dalam arti penyesuaian harga untuk daerah-daerah yang khusus, contoh daerah industri, perumahan. Kemudian juga selain itu ada kerjasama dengan instansi vertikal kita, bisa dengan kejaksaan, kita dengan KSOP dikaitan dengan mineral batuan, bukan logam. Nah, di situ kita bisa melihat sebetulnya si perusahaan ini yang diangkut oleh dia ke konsumen itu akan kelihatan. Itu dari data yang diambil dari KSOP. Kemudian untuk tunggakan pajak kita bekerjasama dengan kejaksaan.